Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ega Chandra. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang SKB dan uji kompetensi tahun 2020. Tetap selalu stay tune channel Ega Chandra. Baik teman-teman, yang pertama soalnya itu kalian harus baca dulu pertanyaannya apa agar tidak kehabisan waktu. Di sini pertanyaannya adalah apakah perubahan yang terjadi pada kasus tersebut? Kita langsung ke soalnya itu apa ya? Yang pertama, seorang remaja perempuan berumur 15 tahun diantar ibunya datang ke bidan praktek mandiri. Ibu mengatakan bahwa anaknya di rumah mudah menangis, sering merasa cemas dan mudah frustasi, serta bersikap lebih agresif. Apakah perubahan yang terjadi pada kasus tersebut? Yang pertama, inteligensi, yang B, fisik, yang C, abstrak, yang D, adaptasi, dan yang E, emosi. Jadi ini kita cari dulu sifatnya itu apa. Jadi remaja itu mudah menangis, terus sering merasa cemas, dan mudah frustasi serta bersikap lebih agresif. Jadi jawabannya adalah E, yaitu emosi. Yang kedua yaitu apakah diagnosis pada kasus tersebut? Jadi kita harus menentukan diagnosisnya itu apa. Seorang perempuan berusia 35 tahun P3A0 datang ke rumah sakit mengatakan mengalami keputihan, mengeluh sakit panas di daerah pinggang, perut terasa kembung, nyeri BAK, nyeri daerah simfisis. Hasil pemeriksaan suhu 39 derajat Celcius, panas ya. Terus PPF, periksa dalam itu lur albos berbau busuk. Pemeriksaan dalam, nyeri goyang serviks, nyeri tekan adneksi bilateral. Jadi yang A itu kista ovarium, yang B appendicitis, yang C kehamilan ektopik, yang D radang panggul, dan yang E adalah abortus. Kita lihat ciri-cirinya apa. Yang mengarah ke ciri-ciri di atas adalah D, radang panggul. Yang ketiga, apakah penyebab kondisi pada kasus tersebut? Kita lihat kondisi berarti ciri-cirinya itu apa ya. Jadi kita harus paham pertanyaannya itu apa. Seorang perempuan berusia 50 tahun datang ke poli kandungan mengeluh menstruasi tidak teratur. Nah, ini 50 tahun menstruasi tidak teratur. Hanya berupa bercak dan sering merasakan hawa panas menjalar pada wajahnya, pegal-pegal, dan sulit mengontrol emosinya. Yang A itu penurunan PSH dan LH, yang B penurunan progesteron, yang C peningkatan estrogen, yang D peningkatan progesteron, dan yang E adalah penurunan estrogen. Jadi kita lihat ciri-cirinya itu perempuan itu usianya 50 tahun, terus menstruasinya tidak teratur, hanya bercak-bercak aja. Berarti kita harus paham, oh ini adalah menopause. Jadi kalau kita udah mengetahui ciri-ciri tersebut, kita langsung isi. Berarti jawabannya adalah E, yaitu penurunan estrogen. Jadi perempuan ini akan menopause. Orang yang menopause itu akan mengalami penurunan estrogen. Harus diingat ya teman-teman. Lanjut ya teman-teman, harus tetap semangat. Sekarang soal yang keempat, yaitu pertanyaannya, apakah tindakan yang tepat dilakukan oleh bidan pada kasus tersebut? Tindakan apa nih yang tepat oleh bidan pada kasus tersebut? Kita langsung baca ke soalnya. Seorang remaja putri berusia 15 tahun ya teman-teman,
datang ke bidan praktek mandiri bersama ibunya mengatakan mual dan muntah serta belum mendapatkan head selama 10 hari. Mual muntah terus tidak head selama 10 hari. Ibu meminta bidan untuk memberikan obat agar dapat haid. Ya. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat pembesaran payudara, areola menghitam, palpasi abdomen teraba tegang, dan PPT-nya positif. Apakah itu ciri-cirinya? Kalian pasti paham ya. Di sini yang jelas itu PPT-nya positif. Nah, kita sebagai bidan harus apa? Yang pertama, A. Memberikan terapi hormonal agar head. Yang B. Memberikan konseling tentang siklus head. Yang C. Memberikan terapi kontrasepsi darurat. Yang D. Memberikan pendampingan dan konseling tentang kehamilan. Yang E. Informasi tentang resiko aborsi. Jadi jawabannya yaitu yang D, yaitu memberikan pendampingan dan konseling tentang kehamilan. Jadi sudah jelas ya. Udah mual muntah, tidak haid selama 10 hari, terus PPT-nya positif. Jadi pasti dia hamil. Nah, jadi kita harus memberikan pendampingan dan konseling tentang kehamilan. Itu jawabannya ya teman-teman. Teman-teman, soal yang kelima, apakah asuhan yang diberikan bidan dalam kasus tersebut? Nah, apa sih asuhan yang harus diberikan? Langsung ke soal. Seorang perempuan pernah melahirkan 1 kali. Berusia 34 tahun P110 datang ke puskesmas mengatakan mengalami keputihan. Dia mengalami keputihan, mengeluh sakit, panas di daerah pinggang, perut terasa kembung, nyeri BAK, nyeri daerah simfisis, dan mengatakan suami bekerja sebagai supir dan sering keluar kota. Hasil pemeriksaan suhunya 40 derajat Celcius. Panas berarti dia ya. Terus PVF-nya plur albus berbau busuk. Pemeriksaan dalam, nyeri goyang serviks. Yang A itu pemeriksaan laboratorium. Yang B rujuk ke dokter SPOG. Yang C beri antibiotik. Yang D berikan antipiretik. Dan yang E berikan analgetik. Jadi, asuhan yang tepat yaitu A. Pemeriksaan laboratorium. Jadi, kenapa nih si ibu ini dengan keluhan seperti ini? Ya, jadi jangan dirujuk dulu, jangan dikasih obat. Jadi, harus dipastikan dulu dengan cara pemeriksaan laboratorium. Ya, jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut soal ke nomor 7. Apakah tindakan yang dapat dilakukan oleh bidan? Berarti ini wewenang bidan yang harus dilakukan. Pasangan suami istri datang ke bidan praktek mandiri mengatakan telah 2 tahun menikah dan belum dikaruniai anak meskipun mereka rutin melakukan hubungan seksual dan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Nah, tindakan bidan itu seperti apa? Yang A, saran adopsi. Biasanya itu adalah hak keluarga ya, bukan dianjurkan oleh bidan. Yang B, konseling genetik. Itu biasanya yang memberitahu adalah dokter SPOG. Yang C, memberikan obat hormonal, biasanya dokter ya. Yang D, pemeriksaan vaginal dan sondase uterus. Itu biasanya ada advis dari dokter spesialis. Dan yang E, konsultasi dengan dokter SPOG. Nah, yang ini yang benar yaitu yang E. Jadi kita harus rujuk dulu ke dokter spesialis kandungan. Jadi yang harus pemeriksaan lanjut itu yaitu dokter spesialis. Itu jawabannya ya teman-teman. Nomor 8. Apakah terapi yang didapatkan oleh perempuan tersebut? Terapinya apa nih?
Seorang perempuan berusia 52 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan saat ini menstruasi hari keempat. Darah keluar banyak sekali. 1 tahun terakhir menstruasinya tidak teratur dan tidak lancar. Sering pusing dan sangat khawatir dengan kondisinya. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan pembalut penuh dengan darah haid. Nah, terapinya apa nih? Dengan kasus seperti itu dengan usia 52 tahun. Yang A. Kalak. Kalak ini biasanya diberikan untuk ibu hamil ya. Yang B. Zat besi. Ini untuk kekurangan darah. Yang C. Phytoestrogen. Yang D. Phytoprogesteron. Dan yang E itu vitamin C. Nah, kita lihat ya teman-teman. Si ibu ini usianya 52 tahun. Dan menstruasinya itu keluar banyak ya. Jadi kadang nggak sebulan sekalinya haid itu keluar banyak. Nah, itu dinamakan menorragia. Jadi haidnya keluar banyak atau tidak terkendali. Nah, kalau misalkan darah keluar banyak di pembalutnya itu otomatis si ibu kekurangan darah atau kekurangan zat besi. Nah, penanganannya itu apa? Yaitu yang B, berarti zat besi, karena si ibu itu pasti anemia, pasti si ibu itu pucat, ya jantung berdebar-debar. Nah, itu dia jawabannya adalah B, zat besi ya. Lanjut ke soal nomor 9. Disebut apakah keluhan pada kasus tersebut? Seorang perempuan berusia 17 tahun datang ke bidan praktik mandiri mengeluh setiap menjelang menstruasi mengalami rasa nyeri dan pembesaran pada payudara. Nah, dia mengalami rasa nyeri dan pembesaran pada payudara menjelang menstruasi. Nah, yang A itu tension, yang B mastalgia, yang C Mittel Sismorch, yang D radang pada mamai, yang E vicarious menstruation. Jadi jawabannya yaitu B, mastalgia. Jadi mastalgia itu rasa tegang dan nyeri dan pembesaran pada payudara pada saat menstruasi. Harus diingat ya teman-teman, mastalgia itu apa? Nah, sekarang ke soal nomor 10. Disebut apakah keadaan pada kasus di atas? Seorang perempuan berusia 23 tahun datang ke rumah sakit mengeluh saat ini siklus haidnya lebih panjang dari biasanya, yaitu lebih dari 35 hari. Sebelumnya siklus haid perempuan tersebut dalam batas normal. Nah, yang A itu amenorre. Amenorre itu tidak adanya menstruasi hingga usia 16 tahun atau tidak adanya menstruasi pada wanita yang sebelumnya telah mengalami menstruasi. Yang B, menorragia. Menorragia itu interval menstruasi yang normal dengan banyak dan atau lamanya berlebihan. Yang C, hipomenor. Perdarahan yang sangat sedikit pada interval normal. Yang D, polimenor, yaitu menstruasi yang normal dengan interval lebih sering daripada interval yang normal. Yang E, oligomenor, menstruasi normal dengan interval yang lebih lama daripada interval normal. Jadi pertanyaan yang di atas mengarah ke E, yaitu oligominor. Itu dia teman-teman jawabannya. Soal nomor 11. Apakah perubahan fisik yang terjadi pada klien tersebut? Seorang perempuan berusia 48 tahun datang ke klinik dengan keluhan merasa panas pada bagian muka, berkeringat malam hari,
sakit kepala, telinga sering berdengung, berdebar-debar, sesak napas, mudah tersinggung, sulit tidur, dan sudah 3 bulan terakhir menstruasinya tidak teratur. Nah, ini ciri-ciri dari menopause. Sekarang yang A itu serviks pembuka, yang B uterus membesar, yang C tuba memanjang, yang D vagina terasa kering, dan yang E epitel vagina menebal. Dari ciri-ciri tersebut yaitu adalah menopause ya teman-teman. Ciri-ciri menopause itu yaitu yang D, vagina terasa kering ya teman-teman. Karena berkurangnya produksi lendir oleh kelenjar-kelenjar, perubahan dalam populasi sel lebih banyak parabasal daripada sel-sel superfisial dan produksi glikogen minimal. Nah, jadi kenapa kering? Karena berkurangnya produksi lendir ya teman-teman. Nomor 12. Apakah masalah yang dialami remaja tersebut? Seorang remaja perempuan berusia 19 tahun bekerja sebagai pembantu rumah tangga datang ke puskesmas mengatakan dipaksa harus melayani majikan laki-lakinya untuk berhubungan seksual sehingga perempuan tersebut mengalami trauma. Nah, apakah ini? Yang A, KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Yang B, perkosaan. Yang C, kekerasan ekonomi. Yang D, pengaruh obat-obatan. Dan yang E, penyalahgunaan hak perempuan. Jawabannya yaitu perkosaan. Apa itu perkosaan? Perkosaan itu yaitu penetrasi pada alat kelamin perempuan oleh penis dengan paksaan, bukan berdasarkan kehendak bersama, baik oleh satu ataupun beberapa orang laki-laki atau dengan ancaman. Nah, itu dia pengertian pemerkosaan. Jadi jawabannya adalah B ya. Nomor 13. Apakah diagnosis dalam kasus tersebut? Seorang perempuan berusia 32 tahun telah melahirkan anak keduanya 3 hari yang lalu datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar cairan dari jalan lahir berbau, perut membesar, lembek, dan terasa nyeri saat diraba. Hasil pemeriksaan fisik suhu 40 derajat Celcius, nadi 88 kali per menit, PPP darah. Yang A, myometritis, yang B, parametritis, yang C, endometritis, dan D, adneksitis, dan E, salpingitis. Jawabannya yaitu C, endometritis. Kenapa endometritis? Kita ciri-ciri endometritis itu, yang pertama itu peningkatan demam. Nah, yang kedua itu takikardi. Yang ketiga itu menggigil ya teman-teman. Yang keempat nyeri tekan uteri. Yang kelima nyeri panggul. Yang keenam subinvolusi. Yang ketujuh lokea sedikit, tak berbau atau berbau tidak sedap. Terus selanjutnya hitung sel darah putih mungkin meningkat di luar leukositosis perineum fisiologis. Itu dia tanda-tandanya teman-teman, harus diingat. Soal nomor 14, apakah diagnosis pada kasus tersebut? Diagnosanya itu apa ya teman-teman? Seorang perempuan berusia 63 tahun datang ke rumah sakit mengeluh sudah tidak menstruasi selama 1 tahun, mengeluh keluar darah dari kemaluan, berbau busuk, dan sering merasa nyeri pada pinggang. Nah, diagnosanya apa? Yang A, infeksi genitalis, yang B, kanker serviks,
yang C. endometritis, yang D. Bartholinitis, dan yang E yaitu vaginitis. Nah, dari ciri-ciri tersebut yaitu B. Kanker serviks. Nah, kanker serviks itu biasanya keluhannya keluar darah dari kemaluan, berbau busuk, dan sering merasa nyeri pada pinggang. Itu harus diingat ya teman-teman, ciri-cirinya itu yaitu kanker serviks. Lanjut soal ke-15. Apakah siklus menstruasi yang dialami gadis tersebut? Seorang gadis berusia 16 tahun datang ke bidan praktek mandiri mengeluh saat ini siklus haidnya lebih pendek, yaitu kurang dari 21 hari. Dia merasa ketakutan dengan keadaannya. Yang A. Polimenorrhoea, yang B. Hypomenorrhea, yang C. Dysmenorrhea, yang D. Metorrhagia, dan yang E. Menorrhea. Tadi saya sudah jelaskan ya di nomor sebelumnya. Jadi jawabannya yaitu A. Polimenorrhea. Nah, itu dia teman-teman soal uji kompetensi bidan dan SKB Bidan 2020 tentang kesehatan reproduksi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.